Mbak Tejo, makna dari fenomena ini apa, Mbak? Dilihat dari budaya. Kok bisa Mbak ada orang kunci rambut viral gitu loh? Gini loh. Gimana Mbak? Orang kalau lagi pusing, orang jujur aja bisa viral. Nah ini orang tuh, jujur kan biasa kan, tapi jadi tontonan tuh sekarang orang jujur. Nah sama aja ngunci rambut udah biasa, tapi karena dia sambil mermeleknya itu. Coba Mbak Tejo. Ada. Itunya yang gak mati. Itu yang nggak ngerti. Nah itu hanya Elo yang bisa ya? Dan dia hanya elu dan seolah-olah dia mau ngomong. Apa? Oke, kamu nggak suka sama rambut gondrong, calon-calon mertua, cek. Mana ada orang yang kena KPK rambutnya gondrong? Nggak ada kan? Nggak ada! Dia masuk bro. Kalau Mas Elo sempat bilang bahwa mengunci rambut itu harus dinikmati. Kenapa sih harus dinikmati? Cuma mengunci rambut aja? Bukan dinikmati, harus teliti. Ya, harus nggak boleh. Kalau aku nggak suka ada yang bolos-bolos gitu, ngerti nggak sih? Ada yang madol-madol, ada yang keluar-keluar. Harus bener-bener begini. Kenapa itu bisa joget-joget? Karena memang intronya udah mulai. Oh, itu Mbak Tejo. Jadi kan dance to the beat gitu. Masalah meremelek, I don't know. Itu udah panggung aja ya, udah panggung aja. Tepuk tangan buat Elo. Silakan duduk Mas Elo. Aduh, perkara kunci rambut kayak kita butuh hiburan banget. Iya. Gian sekarang. Boleh dilepas dulu nggak nih? Iya. Enggak. Segmen pertama harus pakai rambut. Wow. Nggak biasa fake gitu kayak pejabat soalnya. Waduh. Kita mulai dari Bang Elo tadi. Ya. Apa ada artinya sendiri dari menikmati setiap kunciran dan lain-lain? Apakah itu juga seperti bagaimana Bang Elo di dunia entertainment menikmati setiap proses yang ada? Kembali harus ditegaskan bahwa ini bukan scripted, ini bukan staged, ini bukan sesuatu yang jadi sebuah gimmick. Emang panas aja Mbah gitu, ngerti nggak sih? Panas terus akhirnya dikuncir. Dan saya nggak terlalu suka dengan yang berantakan gitu secara rambutnya. Kadang-kadang emang butuh ketelitian. Saya nggak terlalu jago ngunci rambut gitu. Jadi saya pikir butuh extra attention gitu. Tapi sebenarnya kalau karena ini sudah sesuatu yang natural terjadi dan menjadi sebuah ciri khas, ini secara personal branding menguntungkan Elo ya di dalam karir ya. Menurut Mas Hindu, arti penting personal branding seorang musisi itu apa? Aku penasaran gini Kak Yo. Sebenarnya kalau aku lihat kolom komentar gitu ya, yang terjadi adalah sebenarnya ini memang hiburan, tapi Elo sendiri terobjektifikasi gitu. Jadi ikon sensualitas seorang laki-laki juga. Kenapa diksinya ikon sensualitas? Karena dari kolom komentar itu tadi, terutama tadi ya ada muncira gimana gitu ya lo ya. Emang ngomong apaan? Gue nggak pernah cek soalnya. Gue nggak bisa dibaca deh. Nggak cek. Tapi merasa sensual nggak? I don't know, kayaknya nggak ada biasa. Nah yang ingin aku tanyakan, Elo tuh nyaman gak sih sebenarnya ketika justru yang sebagai penyanyi musisi gitu ya, yang akhirnya ramai justru hal-hal yang remeh-temehnya, bukan esensi dari karyanya, dari musiknya gitu. Good question. Jadi gini, dulu saya sempat sedikit menolak dunia hiburan itu karena bukan menolak ya, tapi kayak cringe gitu. Kok kayak gini ya? Karena ada sebuah media yang mencantumkan headline cukup besar, Elo, idola baru para wanita gitu. Buat gue kayak, oh gitu ya gitu, ngerti nggak? Karena benar, musiknya gue dong, mustinya. Tapi karena itu yang di highlight, akhirnya jadi kayak terstigma. Iya, whatever lah, saya nggak tahu. Tapi yang pasti saya ngerasa nggak nyaman karena yang tadi lu bilang, maksudnya musiknya gue yang musik itu. Tapi makin tua, makin dewasa, makin bijaksana. Kalau memang jalannya itu, so be it. Nggak nolak, nggak deny, tapi ya bisa dibilang seneng, lebih seneng kalau karyanya sebenarnya gitu sih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.